izin bertanya, apakah PPT saya sudah dapat terlihat dengan jelas? Terlihat cukup jelas. Iya, baik. Terima kasih Saudari Adele. Selamat malam kepada Bapak yang terhormat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Syarif Ali selaku dosen pembimbing dan juga dosen penguji kedua saya. Yang terhormat kepada Bapak Zakaria Rialmi selaku dosen ketua penguji saya. Dan yang terhormat kepada Bapak Iwan Krisna Setiadi selaku dosen penguji satu saya. Perkenalkan, nama saya Maria Gabriela Yubelia dengan NIM 1810111017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Work-Life Balance terhadap Employee Engagement di PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Apakah slide saya sudah terganti, Saudari Adele? Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya pembahasannya saya akan menjelaskan ada 5 sub pembahasan yang nanti saya akan bahas. Yang pertama mengenai bab 1 pendahuluan, kemudian yang keempat mengenai hasil dan pembahasan, serta yang kelima mengenai simpulan dan saran. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bab 1 pendahuluan dan latar belakang dari masalah penelitian saya. Seperti yang kita tahu, mengenai pentingnya SDM saat ini itu tentunya sangat penting ya di masa saat ini, karena itu merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tercapainya tujuan perusahaan, di mana perusahaan itu selain mementingkan terhadap sumber-sumber daya yang dimilikinya, baik itu perlengkapan, peralatan, modal, dan juga manusia, ternyata sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat penting. Kenapa? Karena dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga manusia memiliki akal budi, pikiran, dan hati nurani. Sehingga apabila ketiganya disatukan, manusia akan dapat menciptakan dan lebih kreativitas dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian terkait employee engagement di perusahaan PT Arta Jasa, bahwa yang kita tahu employee engagement itu sebelum akhir tahun 1990 itu hampir tidak pernah terdengar sebagai masalah yang krusial bagi perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Namun di tahun 2004 employee engagement ini kembali dipopulerkan oleh Gallup Konsultan, di mana mereka membawakan hasil penelitian mereka. Employee engagement ini juga didefinisikan sebagai cara untuk menciptakan lingkungan kerja sehingga karyawan yang bekerja di semua tingkat dapat memiliki rasa kepemilikan yang besar terhadap pekerjaan dan karyawan tersebut mampu berkomitmen untuk keberhasilan perusahaannya. Nah, kemudian apabila karyawan tersebut memiliki employee engagement yang baik dalam perusahaan, maka karyawan tersebut akan menunjukkan 3 perilaku khusus dari employee engagement, yaitu yang terdiri dari say, stay, dan juga strive. Say itu berarti karyawan mampu mempromosikan atau berbicara mengenai hal-hal yang positif terkait perusahaan kepada orang lain. Kemudian stay itu berarti karyawan mampu bertahan di perusahaan tersebut walaupun ada peluang untuk pindah ataupun resign dari perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah perilaku strive, di mana menunjukkan adanya motivasi untuk karyawan dapat bekerja lebih serius. Kemudian selanjutnya mengenai budaya organisasi sebagai peluang membangun SDM, bahwa dari perilaku employee engagement yang ditunjukkan oleh karyawan, maka karyawan tersebut nantinya akan menunjukkan suatu kebiasaan yang nantinya juga berdampak pada budaya organisasi di perusahaan tersebut. Kemudian terkait budaya organisasi sendiri didefinisikan sebagai pola yang membentuk asumsi dasar yang berasal dari grup ataupun kelompok ketika mengatasi suatu masalah, baik bersumber dari masalah eksternal maupun internal, yang tentunya telah berhasil dan dianggap perlu untuk diajarkan kepada anggota organisasi, yang tentunya anggota organisasinya masih baru, dengan tujuan bahwa cara yang baik tersebut
itu dapat diteruskan secara efektif sehingga anggota organisasinya dapat menerima, dapat bertindak, berpikir, serta dapat menjalin hubungan dengan sesama yang lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya mengenai work-life balance, seperti yang kita tahu bahwa work-life balance dalam perusahaan itu tentunya sangat penting, karena work-life balance ini sendiri itu didefinisikan sebagai sesuatu yang membuat karyawan itu dapat mempertimbangkan antara kepentingan perusahaan dan juga kepentingan di luar perusahaan. Kemudian apabila work-life balance yang terdapat di dalam perusahaan dan juga yang terdapat di dalam diri karyawan sudah berjalan dengan baik dan lancar, maka work-life balance ini nantinya akan mendorong pada terciptanya employee engagement di perusahaan PT Arta Jasa khususnya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam masalah employee engagement yang terjadi di PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Selanjutnya kita bisa lihat dari tabel dan grafik penilaian perilaku umum karyawan yang terjadi di tahun 2020. Jadi di sini seperti yang sudah saya bilang pada bab 1 tadi, bahwa karyawan yang memiliki employee engagement yang tinggi akan menunjukkan 3 perilaku khusus, yaitu say, stay, dan juga strive. Nah, di sini pada PT Arta Jasa, untuk nilai say-nya itu memiliki nilai sebesar 81, stay-nya 63, strive-nya 89. Jika kita lihat perbandingan dari tahun 2019 dan 2020, maka di tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 1 poin untuk nilai say dari nilai sebesar 80 menjadi 81. Kemudian untuk kategori perilaku stay itu nilai tetap konstan, tidak terjadi peningkatan maupun penurunan, yaitu sebesar 63. Kemudian di perilaku strive itu terjadi peningkatan yang sangat tinggi, sebab di tahun 2019 ini belum ada perilaku strive, sehingga di tahun 2020 sudah mencapai 89. Artinya bahwa di sini meskipun nilai say dan juga strive-nya sudah bagus, tetapi nilai stay dalam artian bahwa karyawan yang bertahan di perusahaan itu memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dari nilai say dan juga strive. Di sini artinya bahwa belum terdapat perbaikan yang signifikan dari perusahaan. Selanjutnya kita bisa lihat dari tabel karyawan yang resign. Employee engagement seperti yang tadi sudah saya jelaskan mengenai strive ataupun alasan karyawan untuk bertahan di perusahaan itu juga termasuk terhadap ini tabel karyawan resign. Bisa kita lihat bahwa karyawan yang resign di PT Arta Jasa ini sudah terjadi sejak tahun 2015 hingga 2021. Di tahun 2015 hingga tahun 2021 terjadi karyawan yang resign itu mengalami peningkatan serta penurunan yang naik turun. Di tahun 2015 sebesar 18, di tahun 2016 sebesar 15, artinya mengalami penurunan. Di tahun 2017 mengalami peningkatan kembali sebesar 21, di tahun 2018 mengalami peningkatan kembali sebesar 23, di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 20, di tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7 orang karyawan saja yang resign, dan di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 1 poin menjadi 8 orang karyawan yang resign. Nah, di sini bisa kita lihat meskipun di tahun 2020 dan 2021 itu karyawan jumlah resign-nya sedikit, tetapi di tahun 2021 terjadi peningkatan pada karyawan yang resign meskipun hanya 1 orang. Di sini kita bisa lihat, kita bisa buktikan dari pernyataan ahli yang menjelaskan bahwa masalah karyawan yang resign dari perusahaan itu merupakan bentuk nyata dari output ataupun konsekuensi dari adanya employee engagement. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat dari grafik perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi employee engagement. Jadi seperti yang kita tahu bahwa employee engagement atau keterlibatan karyawan dalam suatu perusahaan maupun pekerjaan itu tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini kita bisa lihat ada 6 faktor yang mempengaruhi employee engagement. Kita bisa bandingkan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Pada tahun pada faktor
company reputation, leadership, dan juga performance. Di sini terdapat 3 faktor yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Bisa kita lihat untuk company reputation-nya itu peningkatan dari 79% menjadi 79,70%. Begitu seterusnya sampai faktor performance. Sementara untuk ketiga faktor lainnya yaitu company practice, the work, dan the basic, kita bisa lihat bahwa di tahun 2019 hingga 2020 terjadi penurunan, di mana yang tadinya sebesar 75% mengalami penurunan menjadi 69,80%. Kemudian untuk the work mengalami penurunan dari 75% hingga menjadi 65,60%. Kemudian untuk the basic mengalami penurunan dari 76% menjadi 64,50%. Di sini kita bisa lihat bahwa masing-masing ketiga faktor ini mengalami penurunan sebesar 5,2% untuk company practice, kemudian untuk the work itu mengalami penurunan 9,4%, dan untuk the basic itu mengalami penurunan sebesar 11,5%. Dari ketiga faktor ini, faktor yang paling tinggi mengalami penurunan itu terdapat pada the basic dan juga the work. Jadi tertinggi pertama ada the basic dan the work itu tertinggi kedua. Kita bisa lihat bahwa untuk the work sendiri itu bersangkutan dengan work-life balance, dan juga untuk the basic itu bersangkutan dengan budaya organisasi dan juga lingkungan kerja. Sehingga ini cocok dengan judul penelitian saya terkait budaya organisasi dan work-life balance yang ada pada PT Arta Jasa. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa penurunan pada company practice, the work, dan the basic itu menjadi kemungkinan penyebab munculnya masalah employee engagement yang masih di bawah target 80%, yakni 75%. Jadi, di tahun 2020, PT Arta Jasa itu memiliki target capaian untuk nilai employee engagement-nya itu sebesar 80%, namun yang dicapai oleh perusahaan hanya bisa dicapai sebesar 75%. Dan perusahaan kembali ingin meningkatkan nilai employee engagement-nya menjadi 80%, sehingga di tahun 2021 harapan dari PT tersebut adalah dapat mencapai nilai employee engagement sebesar 80%. Selanjutnya kita bisa lihat mengenai rumusan penelitian, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian saya. Terkait rumusan penelitian, di sini ada 3. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh secara parsial antara budaya organisasi terhadap employee engagement di PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Kemudian yang kedua, rumusan penelitiannya, apakah terdapat pengaruh parsial antara work-life balance terhadap employee engagement di PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara budaya organisasi dan work-life balance secara bersama-sama atau simultan terhadap employee engagement di PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Berikutnya, untuk terkait tujuan penelitian, kita bisa lihat bahwa yang pertama itu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial antara budaya organisasi terhadap employee engagement di PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial antara work-life balance terhadap employee engagement di PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara budaya organisasi dan work-life balance secara bersama-sama terhadap employee engagement di PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Kemudian untuk manfaat teoritis di sini ada kemudian untuk manfaat penelitian kita bisa lihat baik secara teoritis maupun secara praktis. Untuk teoritisnya itu dibagi menjadi 2, yaitu manfaat yang berguna untuk khalayak umum dan juga universitas lain, sementara dan juga ada untuk peneliti selanjutnya. Sementara untuk manfaat penelitian secara praktis, di sini dikelompokkan untuk peneliti, untuk UPN Veteran Jakarta, dan juga untuk PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Selanjutnya bisa kita lihat pada bab 2 tinjauan pustaka saya. Jadi pada bab 2 tinjauan pustaka ini tentunya saya membutuhkan terkait literatur-literatur seperti jurnal, artikel, dan juga buku-buku pendukung yang mendukung terkait variabel-variabel pada penelitian saya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi MSDM. Seperti ini bisa dijelaskan bahwa MSDM merupakan ilmu dan seni yang mengelola peran dan hubungan para karyawan secara aktif, efektif, sebagai alat bantu mencapai tujuan organisasi, perusahaan, dan masyarakat. Ini untuk fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Kemudian di sini selanjutnya ada
employee engagement. Jadi pada penelitian saya ini saya menampilkan terkait karakteristik dari employee engagement, kemudian kategori level, di mana karakteristiknya itu terdiri dari peluang, adanya improvisasi, bersikap positif, percaya, kemudian bekerja secara aktif, respect, kemudian dapat diandalkan, sukarela, mengidentifikasikan perusahaan, dan up to date. Kemudian juga ada kategori level, yaitu yang terdiri dari engage level, not engage level, actively disengage, kemudian ada konsekuensi atau output dari employee engagement, yaitu ada 5, kepuasan, komitmen, niat untuk keluar, stres, dan tekanan. Kemudian ada elemennya terdiri dari 3, ada dedikasi, figur, dan juga absorpsi. Kemudian ada perilaku umum. Perilaku umum itu ada say, stay, dan juga strive. Kemudian ada faktor pendorong, ada 6 yang sudah saya sebutkan tadi pada permasalahan bab 1. Kemudian dimensinya itu di sini ada energi, bangga terhadap perusahaan, intensi untuk bertahan, sikap proaktif, kemudian kritik yang membangun, daya tahan, promosi perusahaan. Nah, untuk employee engagement diartikan sebagai pengukuran terhadap karyawan di dalam organisasi untuk melihat sejauh mana karyawan secara psikologis mampu terlibat, terhubung, dan berkomitmen ketika melakukan dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Kemudian selanjutnya untuk budaya organisasi, pengertian dari budaya organisasi sendiri adalah sebuah sistem untuk menilai apakah organisasi tersebut mencangkup pola kebiasaan, dasar filosofi yang biasanya itu diperoleh dan dikembangkan menjadi pedoman aturan dalam bertindak dan berpikir sehingga dapat membawa organisasi itu mencapai tujuan. Yang dibahas pada budaya organisasi pada penelitian saya terdiri dari 5 jenis. Yang pertama mengenai karakteristik dari budaya organisasi. Di sini ada inovasi, kemudian ada perhatian pada prioritas secara detail, orientasi hasil, orang, tim, dan juga sikap agresif dan stabilitas kerja. Kemudian untuk pengukurannya itu di sini ada tingkat inisiatif, penyuluhan, integrasi, support, pengontrolan, sistem upah, komunikasi, integritas, komitmen, dan ketulusan. Kemudian ada juga indikator dari budaya organisasi, yaitu ada inovatif dalam memperhitungkan risiko, perhatian pada masalah, orientasi hasil, orientasi kepentingan karyawan, agresif dalam bekerja, dan stabilitas kerja. Kemudian ada tahapannya ada 7, dan ada faktor pengaruh yang terdiri dari keteraturan perilaku, norma, nilai dominan, filosofi, aturan, dan iklim organisasi. Selanjutnya ada work-life balance. Di sini work-life balance merupakan pola penyesuaian tentang pola kerja tanpa memandang usia, ras, ataupun jenis kelamin, sehingga setiap orang dapat menemukan ritme dan juga cara untuk menggabungkan pekerjaan dengan tanggung jawab serta aspirasi yang lainnya. Nah, terkait work-life balance, saya menampilkan terkait manfaat pada work-life balance. Ini dapat dirasakan oleh perusahaan dan juga karyawan. Kemudian aspek dari work-life balance itu ada 3, yaitu mengenai personal life, organizational life, dan juga social life. Kemudian ada perspektif work-life balance. Di sini ada keanekaragaman, kesehatan, kebugaran, manajemen talenta, hubungan karyawan, kewarganegaraan, kemudian ada total penghargaan, dan perubahan budaya. Kemudian dimensi dari work-life balance ini yang terpenting ada 4. Ada work interference with personal life atau seberapa besar kehidupan kerja itu dapat mempengaruhi kehidupan pribadi. Kemudian yang kedua, pleo, yaitu seberapa besar kehidupan pribadi dapat mempengaruhi pekerjaan. Yang ketiga, seberapa besar kehidupan pribadi dapat mendorong pekerjaan. Kemudian yang keempat, seberapa besar pekerjaan dapat mendorong kehidupan pribadi. Dan selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi work-life balance, yaitu ada faktor individu, organisasi, lingkungan sosial, dan juga ada faktor-faktor lainnya. Mengenai matriks penelitian terdahulu saya, di sini saya tampilkan ada 10 matriks. Di sini yang tidak signifikan itu ada pada variabel budaya organisasi, itu berasal dari penelitian Afkar yang meneliti tentang budaya organisasi dan juga motivasi kerja terhadap employee engagement. Di sini budaya organisasinya tidak signifikan. Kemudian di sini untuk Resdiana dan Aima. Untuk Resdiana dan Aima ini positif-positif.
Oh ini, untuk Fadila dan Tris Yulianti. Jadi penelitian dari Fadila dan Tris Yulianti, ini budaya organisasinya tidak signifikan. Selanjutnya, untuk work-life balance ini ada pada penelitian Mufti dan Suling, itu yang tidak signifikan. Kemudian, ya sudah. Jadi dari penelitian matriks saya tadi terdapat 3 peneliti yang meneliti bahwa budaya organisasi itu tidak signifikan terhadap employee engagement, itu tadi ada 2, dan satunya lagi mengenai work-life balance yang tidak signifikan berpengaruh terhadap employee engagement, itu tadi 1 sudah saya sebutkan tadi. Kemudian mengenai model penelitian dan hipotesis penelitian saya. Ini budaya organisasi sebagai X1 atau variabel independen, work-life balance sebagai variabel X2 atau variabel independen saya, di mana budaya organisasi dan work-life balance ini mempengaruhi variabel dependen atau Y saya, yaitu employee engagement. Nah, kemudian untuk hipotesis penelitiannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sama dengan rumusan penelitian saya, yaitu ada 3 rumusan penelitian ataupun 3 hipotesis penelitian. Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara budaya organisasi terhadap employee engagement di PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Untuk H2-nya diduga terdapat pengaruh secara parsial antara work-life balance terhadap employee engagement di PT Arta Jasa, dan yang H3-nya diduga terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara budaya organisasi dan work-life balance terhadap employee engagement di PT Arta Jasa. Selanjutnya untuk metode penelitian, ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Kemudian di sini ada populasi dan sampel. Populasi saya yaitu adalah 300 karyawan yang berstatus tetap di PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis, dan sampelnya itu didapat dari perhitungan rumus Lovin dengan menggunakan margin of error sebesar 10%. Jadi dari 300 karyawan yang berstatus tetap ini, setelah dihitung menggunakan margin error sebesar 10%, didapatlah sampelnya itu 75 responden. Kemudian saya menggunakan teknik purposive sampling sehingga didapat bahwa 75 responden pula yang balik mengisikan kuesioner saya, dan mereka itu tentunya adalah karyawan yang berstatus tetap dan juga memiliki keterlibatan pada pekerjaan dan perusahaan di PT Arta Jasa. Selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data. Ada sumber data, ada primer dan sekunder. Pengumpulan datanya ada wawancara, studi pustaka, dan kuesioner. Kemudian saya menggunakan skala Likert, bahwa kalau sangat setuju itu nilainya 5, kemudian setuju itu nilainya 4, kurang setuju itu nilainya 3, tidak setuju itu 2, dan sangat tidak setuju itu nilainya 1. Kemudian teknik analisa data saya itu menggunakan analisa deskriptif dengan loading faktor dengan bantuan software Smart PLS 3.0. Kemudian di situ nanti akan mencari nilai tertinggi dan terendah. Kemudian uji validitas, apabila nilainya lebih besar dari 0,5 dinyatakan valid, dan uji validitas ini ada konvergen dan juga di diskriminan. Kemudian ada uji reliabilitas, di sini untuk menguji apakah kuesioner saya itu benar-benar reliable atau tidak. Di sini nilai Cronbach alpha apabila lebih besar dari 0,70 itu dinyatakan reliable. Di sini ada kategorinya, yang dikatakan reliable itu mulai dari 0,71 sampai 0,90. Sementara kalau dia nilainya 0,91 sampai 1 itu dikatakan sangat reliable. Kemudian di sini untuk uji T-nya itu apabila nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan juga sebaliknya. Kemudian ada nilai original sampel, apabila nilainya positif maka artinya saling mempengaruhi. Kemudian untuk p-value atau nilai signifikannya apabila di bawah 0,05 maka dikatakan signifikan dan juga sebaliknya. Selanjutnya ada uji F saya. Uji F saya itu jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka variabel independennya itu berpengaruh dan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian untuk uji R square-nya, apabila nilainya uji R square itu nilainya itu antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilainya semakin mendekati angka 1, maka dikatakan semakin baik. Selanjutnya mengenai bab 4 saya.
Di sini yang pertama ada deskripsi objek penelitian. Alamat. Jadi PT Arta Jasa itu terletak di Tangerang Selatan, tepatnya di daerah uh, Banten. Kemudian di sini untuk layanan produknya itu dia seperti ATM bersama, kemudian juga ada bank digital lainnya. Sebentar. Ada ATM bersama yang terdiri dari 87 institusi perbankan dan juga non-perbankan. Kemudian ada debit bersama, kemudian ada OSSW. OSSW itu merupakan infrastruktur switching berupa layanan outsource switching. Kemudian ada independent deployment. Kemudian selain itu, PT Arta Jasa ini berdiri sejak tanggal 10 Februari tahun 2000. Jadi sudah 21 tahun umur PT Arta Jasa ini. Kemudian didirikan oleh PT Aplikanusa Lintasarta, kemudian YKK Bank Indonesia, dan juga PT Multivisi Komputama. Kemudian di sini visi, tentunya perusahaan memiliki visi dan misi serta struktur organisasi. Untuk visi dari PT Arta Jasa itu menjadi penyedia layanan transaksi elektronis yang terdepan. Kemudian misinya itu menyediakan layanan transaksi elektronis yang terpadu dan efisien. Nah, struktur organisasinya di sini ada presiden direktor yang pertama, kemudian presiden direktor itu dibantu oleh corporate strategi, corporate secretary, project management, HCM, dan juga ada internal audit, di mana kelima divisi tersebut merupakan direktorat utama pada PT Arta Jasa. Selanjutnya, di bawah dari direktorat utama itu ada direktorat bisnis, ada direktorat IT operasional, dan juga ada direktorat finansial dan service. Seperti itu strukturnya. Kemudian kita masuk pada deskripsi data penelitian saya. Bahwa responden itu tentunya memiliki karakteristik terhadap penelitian saya. Di sini karakteristiknya itu seperti jenis kelamin. Jadi responden laki-laki yang mengisi kuesioner saya itu ada 57, kemudian perempuannya ada 29 orang, jadi kalau di total ada 75 orang. Jumlah presentasinya seperti ini. Kemudian selanjutnya data responden berdasarkan usia yang 20 sampai 30 sebanyak 34 orang, 31 sampai 40 tahun sebanyak 31 orang, 41 sampai 50 sebanyak 9 orang, yang lebih dari 51 sebanyak 1 orang. Kalau di total 75. Artinya bahwa karyawan yang mengisi responden saya yang terlibat juga dalam kegiatan perusahaan ini banyak karyawan yang masih berjiwa muda, yang artinya bahwa yang karyawan yang berjiwa muda itu mereka yang lebih banyak produktif, lebih banyak inisiatif untuk terlibat pada pekerjaan dan kegiatan-kegiatan di perusahaan. Kemudian di sini ada data responden berdasarkan divisi kerja. Di sini direktoratnya sudah saya sebutkan seperti pada struktur organisasi ada 4. Direktorat utama, bisnis, IT, dan departemen, dan juga ada finansial dan servis. Di sini untuk direktorat utama ada 17 orang, direktorat bisnis ada 18 orang, IT 28, finansial sebesar 12 orang. Jadi yang paling banyak mengisi saya, yang paling terlibat itu ada pada direktorat IT dan departemen. Selanjutnya untuk data responden berdasarkan jabatan. Berdasarkan jabatan itu di sini ada manajer sebanyak 16, kepala divisi 4, staf 55. Artinya bahwa sebagai karyawan untuk menunjukkan employee engagement di PT Arta Jasa sudah sangat baik karena sebanyak 55 orang. Kemudian untuk data responden berdasarkan masa kerja, di sini kita bisa lihat bahwa yang paling banyak itu yang bekerja lebih dari 10 tahun. Berarti untuk karyawan yang bekerja di PT Arta Jasa ini, mereka memiliki sifat yang lumayan loyal, yang untuk tingkat kesetiaan
keloyalan pada perusahaan itu dinilai baik karena yang bekerja lebih dari 10 tahun sebanyak 24 orang dibuktikan dengan mereka mengisi kuesioner pada penelitian saya ini. Kemudian selanjutnya untuk data responden berdasarkan status pernikahan untuk karyawan yang sudah menikah sebanyak 44 dan belum menikah sebanyak 31. Artinya bahwa karyawan yang sudah menikah pun tetap berusaha menunjukkan tanggung jawab dan juga keterlibatannya pada perusahaan. Kemudian di sini untuk data responden berdasarkan keaktifan organisasi. Untuk karyawan yang aktif di dalam perusahaan saja itu sebanyak 39 orang. Sisanya ada karyawan yang sebanyak 17 orang mengikuti organisasi di luar juga, kemudian hanya mengikuti organisasi di luar saja sebanyak 17 orang, mengikuti organisasi di keduanya, yaitu baik di dalam perusahaan dan di luar perusahaan itu sebanyak 19 orang. Artinya bahwa work-life balance, keseimbangan pada karyawan, ketika karyawan tersebut berorganisasi di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan cukup dikatakan baik yang dibuktikan dengan jumlah karyawan yang mengisi pada responden saya ini. Selanjutnya untuk bab 4 hasil dan pembahasan saya. Mengenai uji analisis, yang pertama adalah analisis deskriptif. Ini menggunakan loading factor, jadi di sini kita bisa menentukan nilai tertinggi dan terendah pada instrumen penelitian atau pernyataan pada kuesioner kita. Nah, di sini itu pada budaya organisasi ada 17 indikator. Mohon maaf ini salah tulis, tapi ada 17 indikator. Harusnya ini X1.17. Jadi variabel 1 pertanyaan ke-17. Nah, di sini itu nilai tertingginya berada pada pertanyaan keempat, yaitu sebesar 0,825 dan terendahnya ada 0,581 pada pernyataan ke-14. Kemudian untuk variabel work-life balance, indikator indikator pernyataan yang tertinggi berada pada X2.4, artinya pada pernyataan keempat dengan nilai 0,853, kemudian untuk terendahnya ada pada pernyataan kedua dengan nilai 0,582. Kemudian untuk employee engagement nilai tertingginya ada pada pernyataan ke-10 dengan nilai 0,878 dan terendahnya ada pada pernyataan ketiga sebesar 0,560. Selanjutnya mengenai outer model, ini ada gambar outer modelnya merupakan terjemahan dari gambar loading factor yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya uji validitas konvergen. Di sini kita bisa lihat bahwa semuanya baik budaya organisasi nilainya lebih besar daripada 0,5, work-life balance juga lebih besar daripada 0,5, employee engagement juga lebih besar daripada 0,5, sehingga semua nilai dinyatakan valid dan pantas ataupun layak untuk dilanjutkan pada ke tahap penelitian selanjutnya, tahap pengujian selanjutnya. Yang keempat itu ada uji validitas diskriminan. Di sini itu kita menggunakan cross loading. Jadi di sini X1.1 sampai X1.14 itu di sini sebesar ini di sini lebih besar daripada 0,5 dan juga lebih besar dibandingkan nilai dari work-life balance dan juga employee engagement. Bisa kita lihat nih, contohnya pada X1.1 budaya organisasi 0,887, lebih besar dibandingkan 0,400 maupun 0,418. Berikutnya untuk work-life balance X2.1 bisa kita lihat 0,647 lebih besar dibandingkan 0,522 dan juga 0,581. Berikutnya untuk employee engagement kita bisa lihat bahwa 0,880 lebih besar dibandingkan 0,549 ataupun 0,265. Jadi untuk uji validitas diskriminan itu harus lebih besar dibandingkan yang lain dan harus lebih besar daripada 0,5 untuk dinyatakan valid. Dengan demikian semuanya dinyatakan valid karena nilainya lebih besar dari yang lainnya dan lebih besar daripada 0,5.
Selanjutnya untuk AV, kita lihat bahwa budaya organisasi, employee engagement, work-life balance yang didapat dari Smart PLS hasilnya lebih besar daripada 0,5. Sehingga dinyatakan valid. Selanjutnya untuk uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas itu budaya organisasi, employee engagement, dan work-life balance memiliki composite reliability-nya 0,9 ke atas. Nah, jadi pada uji reliabilitas ini dinyatakan reliable karena memiliki nilai lebih besar daripada 0,70. Ya, karena 0,945 lebih besar daripada 0,70, 0,920 lebih besar daripada 0,70, 0,950 lebih besar daripada 0,70. Dan untuk nilai tertingginya ada pada work-life balance sebesar 0,950 dan terendahnya ada pada employee engagement sebesar 0,920. Selanjutnya untuk Crown Batch Alpha, bahwa ini dikatakan lebih besar karena jika nilainya itu lebih besar daripada 0,7, baru dia dinyatakan reliable. Setelah kita lihat budaya organisasi reliable, employee engagement reliable, work-life balance reliable. Kemudian untuk variabel budaya organisasi dan work-life balance nih, budaya organisasi dan work-life balance itu dia lebih besar daripada 0,91. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk nilai dari 0,91 sampai 1,00 itu sangat reliable. Jadi kategori ini sangat reliable, ini sangat reliable, sementara yang ini masuk ke dalam kategori reliable saja. Selanjutnya untuk uji koefisien determinan, di sini bisa kita lihat penelitian saya hasilnya itu untuk R-square-nya sebesar 0,811. Artinya bahwa 0,811 atau 81,10% itu artinya variabel dependent Y atau employee engagement yang digunakan ini mampu menjelaskan variabel Y dan juga sisanya itu sebesar 18,90% dijelaskan oleh variabel lainnya yang kemungkinan tidak terdapat pada penelitian ini. Dengan demikian, bahwa budaya organisasi dan work-life balance dikatakan mempengaruhi employee engagement. Kemudian untuk uji T atau parsial, bisa kita lihat bahwa budaya organisasinya nilai original sampelnya 0,418, work-life balance-nya 0,474, artinya positif. Kemudian untuk T statistik atau T hitung, budaya organisasi nilainya 2,034. Nah, jika kita hitung-hitung menggunakan rumus, didapatlah hasil T-tabelnya itu sebesar 1,6629. Artinya bahwa jika T hitung lebih besar daripada T-tabel, yaitu 2,034 lebih besar daripada 1,6629, maka dinyatakan H1 diterima. H1 tadi atau hipotesa 1 tadi diduga bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara budaya organisasi dan terhadap employee engagement di PT Arta Jasa. Jadi untuk H1-nya diterima. Kemudian untuk work-life balance, karena dia T hitungnya lebih besar juga dibandingkan T tabel, maka H2 diterima, yaitu diduga terdapat pengaruh secara parsial antara work-life balance terhadap PT Arta Jasa pembayaran elektronis. Kemudian untuk P-value itu jika kurang dari 0,05 maka dikatakan signifikan. Jadi untuk budaya organisasi, pengaruh budaya organisasi terhadap employee engagement ini dikatakan signifikan karena di bawah 0,05, dan untuk work-life balance-nya juga dikatakan signifikan karena di bawah 0,05. Ini. Dan di sini bisa kita lihat gambarnya secara inner model bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement, begitu juga dengan work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement. Kemudian di sini ada uji F, kita bisa lihat di sini ada rumusnya. Dari hasil rumus F hitung ini didapat sebesar 154,476,19. Kemudian kita harus cari juga langkah keduanya, yaitu mencari DF1 sebesar nilainya 1, DF2 sebesar 72. Kemudian nilai ini, dan ini
Nilai ini dan juga signifikan 0,05 kita gabungkan, kita lihat pada F tabel, nilai F tabel. Di situ kita akan lihat bahwa didapatlah hasil sebesar untuk F tabelnya 3,97. Sehingga bisa dikatakan apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H3 diterima. Jadi F hitungnya itu sebesar ini 154.476,19 lebih besar daripada 3,97, sehingga H3 yang tadi saya sebutkan bahwa budaya organisasi dan work-life balance memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap employee engagement di PT Arta Jasa itu dinyatakan diterima. Jadi hipotesis ketiga diterima. Nah, selanjutnya mengenai keterbatasan penelitian saya, di sini yang pertama, saya sebagai peneliti hanya dapat menggunakan dua variabel independen, yaitu budaya organisasi sebagai X1 dan work-life balance sebagai X2 saja, serta satu variabel dependen, yaitu employee engagement sebagai Y. Kemudian, yang kedua, tidak banyak referensi jurnal, artikel, maupun buku yang saya dapatkan terkait employee engagement sebagai variabel dependen saya, sehingga diharapkan penelitian saya ini masuk dalam penelitian karena penelitian saya ini termasuk dalam penelitian yang langka, maka diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memasukkan atau menggunakan variabel lainnya yang tentunya mempengaruhi variabel dependen Y saya, yaitu employee engagement, seperti itu, agar pengetahuannya lebih meluas. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data kuesioner yang diisi oleh karyawan PT Arta Jasa membutuhkan waktu yang lama, sehingga yang tadinya margin of error saya sebesar 5%, saya tingkatkan menjadi 10%. Dengan demikian, yang seharusnya responden saya 171 responden menjadi 75 responden saja, dikarenakan pengumpulan terhadap responden kuesionernya membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang keempat, saya sebagai peneliti hanya memiliki satu nomor handphone sebagai perantara dan pembimbing dari pihak PT Arta Jasa saja, sehingga ketika beliau tidak available atau tidak tersedia misalnya dalam keadaan sakit, maka untuk menghubungi karyawan lain untuk meminta kekurangan data dalam penelitian saya itu cukup susah, sehingga saya waktu itu harus datang ke PT Arta Jasa yang letaknya di Tangerang, dan juga saya datang ke sana dengan tujuan untuk meminta nomor telepon karyawan lain atau pegawai lain yang ada di sana, ataupun HRD yang dari PT Arta Jasa lain yang bisa memberikan data pendukung dalam penelitian saya ini. Kemudian yang kelima, saya sebagai peneliti mengalami kesulitan karena penelitian ini dilakukan selama masa pandemi, sehingga saya tidak dapat melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Artinya saya harus melakukan penelitian secara virtual, baik dalam berkomunikasi dengan Bapak Yudi Haryanto selaku VP Human Capital di PT Arta Jasa. Kemudian selain itu saya juga secara virtual mengirimkan Google Form untuk sebagai kuesioner saya untuk karyawan di PT Arta Jasa, seperti itu. Nah, yang terakhir kita masuk pada bab 5 simpulan dan saran. Di sini simpulannya bahwa budaya organisasi berpengaruh secara parsial terhadap employee engagement di PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Dalam hal ini, apabila perusahaan dan karyawan memiliki budaya organisasi yang kuat, maka dapat meningkatkan employee engagement di perusahaan tersebut. Kemudian kesimpulan yang kedua, dari hasil pengujian dan pembahasan dapat kita ketahui bahwa work-life balance berpengaruh secara parsial terhadap employee engagement di PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Dalam hal ini, work-life balance ini yang ada pada karyawan dan perusahaan apabila berjalan dengan baik dan lancar, maka dapat meningkatkan employee engagement di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, budaya organisasi dan work-life balance berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap employee engagement. Artinya, budaya organisasi dan work-life balance secara bersama-sama mampu memberi pengaruh terhadap employee engagement di perusahaan tersebut. Jika secara bersama-sama budaya organisasi dan work-life balance mampu berjalan baik, kuat, dan lancar, maka dapat memberi peningkatan pada employee engagement di perusahaan tersebut. Nah, saran
dalam penelitian ini, baik untuk PT Arta Jasa maupun untuk bidang akademis. Yang pertama, untuk PT Arta Jasa diharapkan dapat lebih memperhatikan budaya organisasi dan juga work-life balance di perusahaan tersebut, khususnya dalam pengimplementasiannya secara nyata di masa pandemi ini. Misalnya, perusahaan PT Arta Jasa dapat menerapkan kebijakan dan aturan untuk memperkerjakan karyawan 8 jam kerja per hari, sehingga karyawan dapat merasa lebih sejahtera dan sehat secara fisik maupun mental. Seperti yang kita tahu bahwa permasalahan work-life balance yang ada pada PT Arta Jasa adalah di masa pandemi ini, karyawan itu bekerjanya melebihi dari 8 jam kerja per hari dibandingkan ketika masa offline dulu atau masa normal dulu. Kemudian untuk budaya organisasi, bahwa budaya kekeluargaan yang terdapat di PT Arta Jasa itu ternyata berkecenderungan membawa dampak buruk kepada karyawan sehingga karyawan itu dapat menggantungkan diri kepada karyawan lain dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Sehingga karyawan yang membantu seharusnya pekerjaan sudah selesai, tetapi ini dapat tertunda karena membantu karyawan lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Seperti itu budaya organisasi pada PT Arta Jasa. Nah, untuk sarannya, selain yang tadi, diharapkan agar perusahaan bisa mempertimbangkan dan menyusun beberapa program yang mendukung untuk work-life balance dan budaya organisasi, seperti adanya program perubahan budaya, agar budaya kekeluargaan yang melekat pada perusahaan tidak menjadikan karyawan bergantung dengan orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian juga ada program pengurangan beban kerja, program pengurangan stres, program pemberhentian merokok, dan juga ada, misalnya diadakan program penghargaan karyawan seperti pemeliharaan atau retensi karyawan bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kualitas yang tinggi. Kemudian memberikan kompensasi yang tepat dan layanan penitipan anak apabila ada karyawan yang datang ke kantor membawa anak, itu bisa perusahaan memberikan program layanan anak sehingga anak dan juga karyawan tersebut bisa merasa tenang dan diperhatikan oleh perusahaan, sehingga menimbulkan work-life balance dan budaya organisasi yang baik pada perusahaan tersebut. Kemudian juga ada bagi akademis, sarannya adalah untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik variabel employee engagement sebagai variabel dependent Y, diharapkan agar dapat memilih variabel lain khususnya dalam variabel independen atau S1, S2, dan seterusnya, agar hasil penelitiannya menjadi lebih luas ataupun beragam. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata ataupun waktunya terlalu lama. Mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan terkait hasil penelitian saya ini dapat diterima oleh Bapak Syarif Ali, Bapak Sekaria Rialmi, dan juga Bapak Iwan Krisna Setiadi. Selanjutnya saya juga memohon kepada Bapak-Bapak yang terhormat agar memberikan masukan dan saran yang membangun terhadap penelitian saya ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya akan menutup presentasi ini dan saya akan memberhentikan record dari presentasi saya. Terima kasih sebelumnya, Bapak.